Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 285 Meragukan Kehidupan. Perhatikan susunan pikiran. Meskipun Ning Zimo menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri proses Chu Chen menyiapkan formasi, dia tidak merasa bahwa formasi ini benar-benar misterius seperti yang dikatakan Chu Chen. Melangkah ke dalam arai Guanxin, Ning Zimo tiba-tiba merasa berbeda dari dunia luar. Gambaran di depannya berangsur-angsur menjadi ilusi, seolah-olah dia melihat danau yang tenang, airnya bergerak dengan lembut, tetapi tidak ada suara sama sekali di wajahku, dan aku merasa puas. Hati Ning Zimo tiba-tiba menjadi tenang. Dia menutup matanya dengan ringan dan duduk bersila. Dia sudah lama tidak berada dalam kondisi ini. Sejak Yang Xiaojin menghilang, hatinya tidak pernah damai. Setelah waktu yang lama, Ning Zimo perlahan membuka matanya, keluar dari susunan observasi pikiran, dan menatap Chu Chen dengan ekspresi bingung. Chu Chen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Ini adalah formasi pengamatan jantung." Sungguh ajaib. Ning Zimo menghela nafas. Ada begitu banyak hal ajaib di dunia ini yang belum pernah saya alami sebelumnya. Formasi ini saja sudah luar biasa. Ini hanya formasi tingkat rendah. Mo Wuyu berkata, jika kamu cukup beruntung melihat formasi tingkat tinggi, itu akan sungguh luar biasa. Mo Wuyu tiba-tiba melihat ke arah Chu Chen. Kamu pasti pernah melihat formasi tingkat tinggi di Jiuxuanmen. Chu Chen mengangguk. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Mata Mo Wuyu bersinar, dan ada ketegasan di kedalaman matanya. Dia harus bekerja keras dan menjadi anggota sekte Jiuxuan di masa depan. Xiao Mo, kamu belum melihat metode pembentukannya, jadi kamu pasti belum pernah melihat metode jimatnya. Chu Chen berjalan ke samping. Mo Wuyu telah meletakkan pengorbanan, pena cinnabar, kertas kuning, del di atas meja. Metode jimat. Mata Ning Zimo melebar. Apakah itu benar-benar bisa mengusir hantu? Saya tidak tahu apakah mungkin untuk mengusir hantu, tapi berkelahi jelas tidak masalah. Chu Chen tersenyum. Yang ingin saya gambar sekarang adalah jimat Xiao Wu Lei. Saat menghancurkan dewa ilusi Gu, Xiao Wu Lei jimat juga akan memainkan peran kunci. Segera, jimat 5 guntur kecil ditarik. Ning Zimo melihat 5 jimat petir kecil di tangan Chu Chen dan tampak bingung lagi. Bisakah benda ini menarik guntur? Chu Chen memiliki senyuman di wajahnya, dan tiba-tiba, 5 jimat guntur kecil terbang menuju Ning Zimo. Ning Zimo secara refleks mundur selangkah. Ledakan. Sambaran petir menyambar lengannya. Ning Zimo terkejut dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memblokir guntur. Dia adalah seorang pejuang bawaan, jadi guntur ini tidak dapat melukainya, tetapi juga melumpuhkan lengannya. Ning Zimo mundur 2 langkah dan melihat jimat Xiao Wu Lei yang jatuh ke tanah karena terkejut. Jika kamu berada di tengah pertempuran, tiba-tiba menggunakan jimat 5 petir kecil ini pasti akan membuat lawanmu lengah. Ning Zimo menghela nafas, menatap Chu Chen dengan sedikit kerinduan di matanya. Jika Anda ingin mempelajari seni jimat, bukan tidak mungkin, Chu Chen berkata. Namun, Anda bukan anggota sekte Qi dan tidak memiliki dasar. Sangat sulit untuk mempelajari seni jimat,
kamu benar-benar ingin belajar, jadilah murid Xingluomen dulu dan pelajari dasar-dasar jimat di Xingluomen. Sekte Xingluo. Ning Zimo segera memikirkan toko Xingluo dan tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa toko ini sebenarnya adalah sebuah sekte. Ning Zimo ragu-ragu sejenak, dan kemudian segera mengambil keputusan. Saya ingin bergabung dengan sekte Bintang Luo, dan saya ingin meminta Paman Chu untuk memperkenalkan saya. Apalagi yang kamu rekomendasikan? Pemimpin sekte Xingluo ada tepat di depanmu, kata Chu Chen sambil tersenyum. Ning Zimo sangat bersemangat. Ternyata Paman Chu adalah pemimpin sekte Xingluo. Itu bagus sekali. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Mo Wuyu, yang sedikit bingung. Dalam beberapa kata ini, Chu Chen sebenarnya menipu master bawaan untuk bergabung dengan sekte Xingluo. Anda tahu, bahkan tidak ada satupun master bawaan di seluruh sekte Xingluo. Sebuah sekte kecil yang nyata, tidak ada yang bisa menindas siapapun. Apakah kamu pemimpin sekte Xingluo? Ning Zimo membuka mulutnya lebar-lebar dan tertegun. Mo Wuyu kembali sadar dan mengangguk. Ya, Ning Zimo ragu-ragu sejenak, lalu berjalan dengan berani. Dia tidak tahu bagaimana melakukan upacara penerimaan. Jadi dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, Ning Zimo bertemu dengan master dari sekte Wuyu. Selalu terasa aneh menyebut gadis berusia 17 tahun sebagai penguasa sekte tersebut. Mo Wuyu tersenyum dan berkata, sekte Xingluo tidak memiliki banyak aturan. Saya akan memberitahu Anda situasi umum dan aturan sekte Xingluo nanti, serta dasar-dasar jimat yang ingin Anda pelajari. Dan saya juga akan mengurutkannya mereka keluar untukmu. Tentu saja, Mo Wuyu tahu bahwa Chu Chen hanya ingin Ning Zimo mempelajari dasar-dasar jimat darinya. Keterampilan jimat yang sebenarnya mungkin akan diajarkan kepada Ning Zimo oleh Chu Chen sendiri. Tidak perlu terlambat, kamu bisa pergi sekarang. Chu Chen melambaikan tangannya. Aku masih perlu mengukir beberapa jimat ajaib, jadi kamu tidak perlu tinggal bersamaku di sini. Setelah Mo Wuyu dan Ning Zimo pergi, Chu Chen terus menggambar jimat. Langit yang tadinya suram sepanjang pagi, akhirnya mulai turun hujan deras. Taksi itu perlahan berhenti di depan rumah Song. Sesosok tubuh mendorong pintu mobil hingga terbuka dan bergegas di tengah hujan. Di pos keamanan, seorang penjaga keamanan segera berdiri. Saat dia hendak menghentikannya, dia tiba-tiba terkejut dan berkata dengan hormat, ternyata Tao Zhang telah kembali. Zhang Yongguo telah tinggal di keluarga Song selama 5 tahun. Jadi penjaga keamanan keluarga Song tentu saja sangat mengenalnya. Terlebih lagi, status Zhang Yongguo di keluarga Song sangat istimewa dalam 5 tahun terakhir. Zhang Yongguo tidak punya waktu untuk menyapa penjaga keamanan dan berlari masuk dengan cepat meskipun hujan. Penjaga keamanan melihat punggung Zhang Yongguo untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan nafas, seperti yang diharapkan dari Tao Zhang. Bahkan punggungnya yang kehabisan hujan terlihat sangat mulia. Zhang Yongguo bergegas ke aula villa. Su Yuexian sedang duduk diam membaca koran ketika dia mendengar suara langkah kaki dan tiba-tiba berdiri. Setelah mengamati beberapa saat, dia sangat terkejut dan berkata, Dao Zhang telah kembali. Bagi keluarga Song,
Zhang Yongguo adalah seorang dermawan yang hebat. Su Yuexian buru-buru berjalan. Zhang Yongguo menepuk-nepuk air hujan di tubuhnya, berusaha keras untuk mempertahankan penampilannya yang seperti peri, dan berkata dengan tenang, "Setelah aku pergi jalan-jalan, aku masih sangat merindukanmu, jadi aku kembali menemuimu." Pendeta Tao Zhang tertarik, datang dan minum teh. Su Yuexian menyapa Zhang Yongguo dan berkata, "Sangat disayangkan. Si Eyang dan yang lainnya sangat sibuk selama periode ini. Mereka hampir tidak ada di rumah pada siang hari. Penganut Tao pendeta akan menunggu sebentar. Ya, saya akan meminta orang tua itu keluar." Zhang Yongguo mengangguk, dan pada saat yang sama diam-diam mengamati Su Yuexian. Dia sangat akrab dengan keluarga Song. Pada saat ini, dia tanpa sadar menghitung dengan jarinya dan pupil matanya menyusut. Dia sebenarnya tidak bisa memahami Su Yuexian. Zhang Yongguo sedikit tercengang. Setelah dia pergi jalan-jalan dan kembali, mungkinkah keterampilan meramalnya menurun? Kecelakaan? Itu pasti kecelakaan. Zhang Yongguo menghibur dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, Song Changqing berjalan mendekat dan tertawa. "Dao Zhang, sudah lama tidak bertemu." Song Changqing juga berterima kasih kepada Zhang Yongguo dari lubuk hatinya. Tanpa Zhang Yongguo, keluarga Song akan hancur 5 tahun lalu. Lebih penting lagi, Zhang Yongguo lah yang secara pribadi memilih Chu Chen sebagai penyelamat keluarga Song. Dao Zhang sungguh menakjubkan. Zhang Yongguo memandang Song Changqing dan diam-diam menghitung. Bagaimana mungkin Zhang Yongguo tidak pernah begitu ragu dengan kehidupan seperti sekarang? Nasib Song Changqing sebenarnya tidak jelas. Bab 286. Aku benar-benar noob. Mustahil. Zhang Yongguo agak sulit dipercaya. Dia mengetahui hari ulang tahun dan horoskop keluarga Song dengan sangat baik. Bagaimanapun, Zhang Yongguo telah menggunakan keterampilan hidup yang aneh untuk membantu keluarga Song hidup kembali selama 5 tahun. Zhang Yongguo benar-benar bingung. Itu tidak dapat dihitung. Nasib Su Yuexian dan Song Changqing agak kabur. Zhang Yongguo ingin mengintip, tetapi dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Apakah ini berarti nasib keluarga Song telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi memata-matainya? Zhang Yongguo merasa sulit dipercaya. Dao Zhang. Song Changqing tertegun sejenak ketika dia melihat Zhang Yongguo menatapnya tanpa bergerak, dan mau tidak mau bertanya dengan ragu, "Ada apa?" Zhang Yongguo kembali sadar, menekan keraguan di dalam hatinya, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Apakah tidak ada orang lain di rumah? Zhang Yongguo tidak percaya pada kejahatan mengetahui nasib semua orang di keluarga Song. "Kami semua sibuk, tetapi saudara yang baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dia menjatuhkan dokumen di rumah. Dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang dan akan segera sampai di sana." Zhang Yongguo mengangguk. Dia tidak mempercayainya. Dia masih tidak bisa memahami nasib Song Xieyang. "Yah, apakah terjadi sesuatu di Canceng saat aku keluar?" Zhang Yongguo bertanya dengan berpura-pura ceroboh. Tidak hanya ada sesuatu yang salah, itu juga mengguncang bumi. Song Changqing tertawa terbahak-bahak. Dao Zhang mungkin masih tidak mempercayainya. Ada permainan antara keluarga Song dan keluarga Huang, dan pada akhirnya keluarga Huang jatuh.
Bukannya aku meragukan kekuatan keluarga Song, tapi raksasa seperti keluarga Huang. Sekarang bahkan kota Jintan memiliki nama keluarga Song, dan keluarga Huang tidak sebaik sebelumnya. Su Yuexian berkata, saya mendengar bahwa beberapa keluarga yang dipimpin oleh keluarga Zhao, yang biasanya memiliki dendam terhadap keluarga Huang, memilih untuk menambahkan penghinaan terhadap cedera saat ini, mengepung dan menindas keluarga Huang. Terima kasih kepada Tao Zhang, Song Changqing berkata. Jika Tao Zhang tidak menunjukkan bahwa keluarga Song bergantung pada keberuntungan Chu Chen, bagaimana keluarga Song kita bisa memiliki menantu yang baik seperti Chu Chen? Tunggu sebentar, apakah Chu Chen belum meninggalkan keluarga Song? Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mempertanyakan kemampuan meramal nasibnya. Chu Chen tidak hanya tidak pergi, tetapi dia juga tiba-tiba menjadi orang yang mengobarkan kekacauan di kota Chan. Seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan berubah menjadi naga ketika menghadapi badai. Omong-omong, keluarga Song kami juga malu. Saya hampir salah memahami maksud Zhang Daozang. Kalau dipikir-pikir, sebelum Daozang pergi, dia menamai keluarga Song dan tidak bisa lagi meminjam keberuntungan Chu Chen. Kami langsung berpikir bahwa dia ingin menjauhkan Chu Chen dari keluarga Song. Tetapi kami tidak menyangka bahwa Daozang Song bermaksud seperti itu. Hari itu, Chu Chen akan memimpin keluarga Song menuju kejayaan. Kita semua mengerti apa maksud Daozang sekarang, Su Yuexian menambahkan. Apakah kamu mengerti? Tapi saya masih tidak mengerti. Sudut mulut Zhang Yongguo diam-diam bergerak-gerak. Yang dia maksud saat itu adalah membiarkan Chu Chen segera meninggalkan keluarga Song. Zhang Yongguo sedikit bingung. Ia masih merasa marah di dalam hatinya, mengira bahwa ia begitu mahir dalam seni meramal dan mengetahui cukup banyak tentang Kung Fu Kimen. Namun pada akhirnya ia gagal lulus penilaian Jiuxuanmen dan gagal. Zhang Yongguo selalu merasa sedikit tidak puas. Tapi sekarang, dia sedikit meragukan dirinya sendiri. Chu Chen tidak pergi, dan keluarga Song masih makmur. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mencapai langit dalam satu langkah. Semua ini adalah sesuatu yang tidak dia perhitungkan. Apakah aku benar-benar noob? Zhang Yongguo selalu merasa bahwa dia adalah ahli meramal Kimen. Tidak lama kemudian, Song Xieyang pun kembali. Daozang Zhang, Song Xieyang melangkah maju dengan penuh semangat dan gembira. Zhang Yongguo menatap Song Xieyang lama sekali, putus asa. Ini sudah berakhir, saya benar-benar seorang pemula. Zhang Yongguo dengan jelas menilai bahwa tidak ada apapun tentang Song Xieyang dan orang lain yang memengaruhi penilaiannya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Selain menjadi pemula, penjelasan apa lagi yang ada? Selanjutnya, keluarga Song tentu saja tidak sabar untuk memberitahu Zhang Yongguo apa yang terjadi hari ini. Ekspresi Zhang Yongguo berangsur-angsur berubah dari ragu menjadi serius. Keluarga Song tidak mengetahui misteri Kimen, tetapi dari kata-kata mereka, Zhang Yongguo tahu bahwa Chu Chen pasti menguasai seni Kimen. Di mana Chu Chen sekarang? Zhang Yongguo berseru. Saya jarang melihat mereka akhir-akhir ini. Song Xieyang berkata, mereka mungkin sibuk dengan Bei Chen Pharmaceutical.
Saya akan menelepon mereka nanti dan meminta mereka kembali untuk makan malam dan membantu Dao Zhang membersihkan diri, kata Su Yuexian. Zhang Yongguo mengangguk. Dia tidak menolak, dan dia juga penasaran siapa Chu Chen yang tiba-tiba menjadi tercerahkan ini. Hujan deras mengguyur kota itu, hotel istana kerajaan. Ye Shaohuang, Qian Busao dan Rong Dong berkumpul lagi. Pertama, mari kita rangkum apa yang telah kita peroleh hari ini. Suasana hati Ye Shaohuang sama sekali tidak terpengaruh oleh hujan lebat di luar, dengan senyuman di wajahnya. Pertama-tama, keuntungan terbesar kita adalah kita menemukan identitas Chu Chen. Hahaha. Rong Dong tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan nada menggoda, siapa sangka menantu keluarga Song dicanceng benar-benar menggunakan KTP palsu. Benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Saya sangat menantikan bagaimana tanggapan keluarga Song ketika berita ini terungkap suatu hari nanti. Ini adalah peluru di tangan kita dan tidak bisa dihilangkan dengan mudah, Ye Shaohuang berkata. Jika hanya terekspos dalam keadaan normal, dampaknya tidak akan cukup. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus mengumpulkan informasi tentangnya. Chu Chen semua informasinya. Tunggu sampai waktu yang tepat, atau jangan mengambil tindakan. Chu Chen akan hancur. Cahaya dingin muncul di mata Ye Shaohuang. Perasaan menguasai kartu truf membuat Ye Shaohuang sangat percaya diri. Chu Chen sedang mencari seseorang di seluruh kota akhir-akhir ini, mencari seorang gadis bernama Yang Xiao Jin. Qian Busao sedikit mengangkat bibirnya. Ada banyak keributan tadi malam. Lihat foto-foto ini. Qian Busao mengambil satu set foto, yaitu foto orang-orang yang tergeletak di gedung perumahan berlantai 5 tadi malam. Namun, Chu Chen sudah tidak terlihat lagi di foto tersebut. Seharusnya diambil setelah Chu Chen pergi. Ada juga beberapa foto buram, yang secara kasar menangkap profil Chu Chen yang berjalan keluar dari pintu kediaman. CK, Tuan Qian, uang ini dibelanjakan dengan baik. Rong Dong hanya bisa menghela nafas. Di mana Anda menemukan detektif swasta yang bisa mengikuti Chu Chen dan yang lainnya tanpa ketahuan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperoleh orang lain dengan uang. Qian Busao berkata dengan bangga. Teman lama kakekku memperkenalkanku padanya. Jika bukan karena penyelidikan Chu Chen, kakekku tidak akan setuju untuk membiarkan Yi Ying datang untuk membantuku mengumpulkan informasi Chu Chen. Awasi Chu Chen, cari tahu segala sesuatu tentang dia. Kumpulkan semuanya, dan berikan dia pukulan fatal pada saat kritis. Ye Shaohuang berbicara dengan dingin. Bersambung.